Penambang belerang adalah sebuah pekerjaan yang memberikan pelajaran tentang kehidupan dengan perjuangan dan semangat tinggi. Penentuan pilihan untuk memenuhi kebutuhan membawa mereka pada pertarungan dengan terjalnya tebing berbatu dan tebalnya kepulan asap belerang. Kaldera Ijen menjadi wadah yang mereka pilih untuk menggantungkan harapan sebagai penyambung kehidupan. Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya berada pada perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, terdapat Gunung Ijen yang pada 3.500 tahun lalu terjadi letusan dahsyat, sehingga terbentuklah kaldera Ijen. Di tengah kaldera terbentuk sebuah danau kawah yang terletak pada ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut. Dalam kaldera Ijen terdapat pula lapangan Sulfatara yang berada di sebelah tenggara danau kawah. Di tempat inilah terlihat perjuangan para penambang belerang. Belerang-belerang itu dihasilkan dari proses sublimasi gas-gas belerang dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Cairan belerang mengalir dari pipa-pipa besi yang dipasang mulai dari atas hingga dasar tebing. Apabila pipa rusak atau terbakar, maka gas belerang tidak dapat tersublimasi dengan sempurna. Di bagian pertambangan belerang ada petugas Sulfatara yang bertanggung jawab tentang kualitas belerang. Budiono adalah salah seorang dari petugas Sulfatara atau biasa disebut dengan PS yang harus menjaga dan memelihara pipa-pipa pembuangan gas agar tetap berfungsi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan belerang yang berkualitas tinggi. Bapak namanya Pak Budi. Jadi kerja di Kawah Ijen mulai tahun 70. Mulai tahun 70 itu bapaknya cukup memikul belerang aja, menambang belerang. Jadi setelah gitu sampai tahun 75 bapaknya ditarik menjadi PS, yaitu pemelihara Sulfatara sini gitu. Jadi membesarkan produksi bagaimana supaya bagus gitu. Setiap hari petugas Sulfatara harus menyiram pipa agar tidak terjadi kebakaran yang dapat menyebabkan belerang hangus. Jika ada salah satu pipa yang bocor, Pak Budi dan para petugas Sulfatara lainnya harus segera menambalnya agar asap belerang tetap berada dalam pipa dan bisa keluar melalui ujung pipa. Jadi asap harus masuk ke dalam pipa, lantas ini dikasih luluh, katanya orang sini di popok luluh itu biar rapat, biar enggak keluar asap di atas itu, biar ikut di dalam pipa sampai di permukaan pipa. Itu keluar belerang, kalau asapnya besar juga belerangnya ikut besar gitu. Jadi itulah yang dirawat untuk PS. Kadang ada bocoran itu harus dipopok gitu. Jadi asap itu biar nggak keluar dari pipa. Dan
penanggulang yang pasti ditanggulangi itu api. Api itu harus dipadamkan untuk dari air yang ada di situ diambil pakai genset biar tidak terlalu berat tenaganya, jadi disiram dari pipa-pipa itu. Bekerja di kaldera bukan hal yang mudah. Akan tetapi semua itu adalah sebuah pilihan yang harus mereka jalani. Perjalanan panjang berkelok, tebing curam berbatu dan tebalnya kepulan asap belerang tidak menjadi hambatan yang dapat menghalangi langkah kaki para penambang untuk sampai pada lapangan Sulfatara. Para penambang menggunakan tongkat besi atau linggis untuk menggali belerang. Mereka membawa keranjang bambu untuk menampung bongkahan belerang dan pikulan dari bambu untuk mengangkat keranjang dengan berat mulai dari 60 sampai 100 kg. Misnawan atau para penambang biasa memanggilnya dengan Pak Agus, yang sudah bekerja selama 42 tahun sebagai penambang. Dengan usia yang telah mencapai 60 tahun, Pak Agus masih tetap setia menjalani pekerjaannya. Meskipun kekuatan tidak lagi sama seperti dulu, yang bisa memikul keranjang belerang dengan berat 90 sampai 100 kg. Sekarang Pak Agus hanya mampu membawa sekitar 60 sampai 70 kg. Saya mulai kerja di tambang belerang mulai tahun 1969 di sini. Saya sudah kira 40 tahun kerja di sini. Tapi karena itu ya saya bagaimana, capek sekali kerja, merasa tidak enak ya, merasa senang ya. Senangnya dari apa ya, ada proposan ya. Setelah itu ya saya kerja di tambang, kena asap ya, merasa sakit sedikit, tapi ya nanti ya minum air sedikit ya. Nanti kalau asap naik saya senang lah. Linggis gitu. Tapi kalau asap tebal saya lari gitu. Karena takut jatuh, karena takut ya bahaya, karena asap itu ada beracun sedikit lah. Saya ya setelah itu tadinya ya agak tidak kuat ya, tapi ya sudah berhenti lah, naik pikul ya. Dulu mikulnya ya saya cukup berat. Sampai sekarang ya sudah banyak kerja, saya tidak
kira tidak kuat, banyaklah bawanya sedikit ya 60 70 untuk membiayakan anak dengan keluarga ya, anak sekolah gitu. Setelah itu ya sekarang sudah bebas semua ya, agak senang sekali, tapi sulit ya cari di luar. Saya pekerjaan sulit, di lapang ya sulit, karena ya tetap ditambang belerang di sini. Para penambang menggunakan alat pelindung yang seadanya. Mereka hanya mengandalkan sepatu bot, bahkan sebagian dari mereka menggunakan sandal jepit sebagai pelindung kaki. Dan kain basah untuk menahan menyengatnya bau gas belerang yang tidak jarang membuat mereka sesak nafas dan batuk. Pak Agus dengan kondisi fisik yang sudah tua, namun masih tetap mengangkut belerang demi memenuhi kebutuhan. Tidak hanya Pak Agus, semua penambang berani bertaruh nyawa demi meraih serpihan asa di kaldera Ijen. Karena mereka berprinsip berani mati, takut lapar. Berat beban, rasa lelah dan luka bahu karena gesekan bambu justru menjadi semangat mereka. Apa ini bau, ini katanya orang Jawa ini bau ya, mesti apa itu gosong, karena di pikulan itu setiap hari dua kali gitu kan. Pikulannya ya berat-berat 80 kilo gitu ini ya. Kalau mikulnya ringan-ringan ya tidak seberapa luka ya, kalau berat-berat itu cepat ini sudah luka-luka nih, karena bisa apa itu bisulan itu, kena kotorannya belerang waktu hujan kan, yang halus-halus itu masuk ke pori-pori ini, karena terus menimbulkan itu seperti wudunan itu. Para penambang tidak hanya mengandalkan tenaga saja dalam bekerja. Mereka cukup jeli dalam memanfaatkan peluang. Salah satunya dengan memakai daya kreativitas mereka untuk membuat sebuah karya, yaitu dengan memanfaatkan cairan belerang untuk mencetaknya menjadi souvenir. Ayo mas, kumaman. Enggak ada yang hujan. Bekerja berdekatan dengan gunung api bukan hal yang mudah. Resiko bisa terjadi tanpa terprediksi. Keadaan alam bisa berubah tanpa adanya konfirmasi. Jika air danau kawah terlalu dingin, maka akan terjadi letupan yang menghasilkan gas beracun. Selain itu, bisa terjadi gempa karena aktivitas gunung. Agak sulit dilihat risikonya itu Danau Kawah Ijen. Danau Kawah Ijen itu kalau dia suhunya terlalu dingin itu kan karena air hujan. Itu berbahaya, itu bisa meletus, itu asapnya itu yang dinamakan gas beracun, itu bisa mematikan kalau kena orang. Tapi alhamdulillah di sini selamat, gitu. Karena dia kesemuanya tahu waspada sama alam yang di sini, gitu. Perjuangan para penambang tidak hanya sekedar melawan kepulan asap,
Mereka masih harus melanjutkan perjalanan dengan mengangkut bongkahan belerang dari lapangan Sulfatara sampai ke penimbangan yang berjarak 1,4 km melewati tebing dengan kemiringan antara 45 sampai 60 derajat. Kemudian menyusuri bibir kaldera dan menuruni lereng gunung yang berliku. Gugusan gini? Hah? Gugusan gini masih akan geser? Iya. Berarti kesalip mas. Tunggu bos, nggak ada bos. Aku mungkin buat izin saya ini wani. Itu hingga aja Bagus. Proses penimbangan ada 2 tahap. Di penimbangan pertama, penambang melakukan penimbangan sendiri tanpa pengawasan petugas. 66. Mereka hanya memberitahukan hasil timbangan, lalu petugas memberikan nota sebagai bukti timbangan. Ngerasa kapan kari ketiki wayuh lap gimana nilainya dia ini nilainya mana jeleng ada bos sampai ambil kebuk nih ayo semuanya dapat kau kayaknya tentang baik pun mau lihat sukatnya Ini ketiki yo mereng-mereng tok. Selain menimbang, biasanya para penambang memanfaatkan tempat penimbangan untuk beristirahat, sambil bercanda dengan penambang lainnya sebagai penghilang rasa lelah. Coba canda lagi deh dia. Untuk penimbangan terakhir berada di Lembah Paltuding yang berjarak 2,1 km dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, para penambang harus bisa menjaga keseimbangan badan karena tikungan tajam sekaligus turunan yang cukup curam. Dengan menyerahkan nota, para penambang kembali menimba belerang dengan pengawasan petugas penimbangan. Santoso angkatin ya Santoso belakang ya Sudah kecil juga kan San, mulai yang merunur sih. tas gak ya? Disinilah terlihat semua hasil perjuangan mereka yang dihargai Rp625 untuk per kilogram belerang. Dengan membawa 2 pikulan, berarti mereka dapat membawa uang setidaknya Rp80-100.000 setiap hari. Namun Pak Agus tidak mendapat sebanyak itu. Dia hanya bisa mengangkut 1 pikulan belerang, sehingga hanya bisa membawa uang sekitar Rp40.000. Setelah penimbangan selesai, para penambang mengangkut belerang mereka masing-masing ke dalam truk.
Kaldera Ijen adalah sebuah arena pertarungan bagi para penambang belerang dengan menjadikan spirit sebagai senjata utama. Danau Kawah Ijen seolah menjadi saksi bisu perjuangan para penambang. Tebing curam berbatu seakan menjadi pengukir catatan kaki para pengai serpihan asa di Kaldera Ijen.